Ganda putra muda Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin tunjukkan mental baja luar biasa saat bungkam wakil tuan rumah di Orleans Masters 2026. Halo pencinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan mengupas tuntas drama luar biasa dari turnamen bergengsi Orleans Masters 2026 yang baru saja menyajikan kejutan besar dari ganda putra harapan kita semua. Benar sekali kawan-kawan sekalian, pertunjukan hari ini benar-benar membuat jantung kita semua berdegup kencang. Karena Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin benar-benar harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk bisa lolos ke babak perempat final setelah menghadapi tekanan luar biasa dari supporter tuan rumah di Prancis sana. Pertandingan yang berlangsung di Palais des Sports Orleans pada hari Kamis waktu setempat itu memang bukan sekadar adu raket saja, melainkan adu mental yang sangat melelahkan selama 55 menit penuh ketegangan antara pasangan kita melawan wakil tuan rumah Maël Catoen dan Lucas Renoir yang tampil sangat bersemangat. Bayangkan saja kawan-kawan, di game pertama pasangan muda kita ini sebenarnya sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Namun sayangnya mereka harus menyerah tipis dengan skor 19-21 yang tentu saja memberikan beban psikologis yang sangat berat bagi pemain muda untuk bisa bangkit di game selanjutnya. Namun, disitulah letak keajaiban mental dari Raymond dan Joaquin karena alih-alih terpuruk, mereka justru mengamuk di game kedua dengan permainan yang sangat agresif dan benar-benar tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawan mereka untuk mengembangkan permainan, sehingga skor berakhir sangat telak 21-9. Kebangkitan yang sangat luar biasa itu membuktikan bahwa instruksi pelatih di pinggir lapangan dijalankan dengan sangat sempurna oleh Raymond dan Joaquin sehingga mereka bisa mengontrol ritme permainan dan memaksa pasangan Prancis itu melakukan banyak kesalahan sendiri yang sangat menguntungkan bagi posisi poin pasangan ganda putra Indonesia. Drama yang sesungguhnya terjadi di game ketiga atau game penentuan, di mana skor sempat berlangsung sangat ketat. Bahkan Raymond dan Joaquin sempat tertinggal sampai interval pertandingan yang membuat para pendukung di stadion bergemuruh mendukung wakil tuan rumah agar bisa segera mengakhiri perlawanan wakil Indonesia yang gigih ini. Tetapi, sekali lagi, ketenangan menjadi kunci utama kemenangan mereka. Karena setelah interval, mereka perlahan tapi pasti berhasil mengejar ketertinggalan poin demi poin dengan strategi penempatan bola yang sangat sulit dikembalikan oleh lawan. Hingga akhirnya mereka berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-18 yang sangat manis. Kemenangan ini bukan hanya sekadar tiket ke babak 8 besar saja, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi ganda putra dunia lainnya bahwa Indonesia masih memiliki regenerasi yang sangat menjanjikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata, meskipun mereka masih berusia sangat muda dan berada di level turnamen seperti ini. Selain Raymond dan Joaquin, kita juga patut berbangga karena Indonesia memiliki dua wakil di perempat final ganda putra turnamen ini, sebab pasangan senior kita Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana juga berhasil melangkah maju setelah mengalahkan Baptiste Labarte dan Quentin Ronget dengan skor 21-17 dan 21-16. Ini adalah sebuah skenario yang sangat ideal bagi tim Indonesia karena kedua pasangan kita berada di bagan yang berbeda sehingga peluang untuk menciptakan final sesama Indonesia atau All Indonesian Final di Orleans Masters 2026 ini terbuka sangat lebar dan tentu saja akan sangat membanggakan bagi kita semua. Namun, sebelum melangkah ke sana, Raymond dan Joaquin harus melewati tantangan berat selanjutnya di babak 8 besar, di mana mereka akan menghadapi pasangan kuat dari Denmark, yaitu Christian Faust Kjær dan Rasmus Kjær, yang tentu saja memiliki pengalaman bertanding yang lebih banyak dibandingkan dengan lawan sebelumnya. Sedangkan untuk pasangan Leo dan Bagas, mereka akan bertemu dengan wakil dari India, yaitu Hariharan Amsa Karuna Sabapati dan Ruban Kumar Retina Sabapati Arjun, yang dikenal memiliki gaya permainan yang sangat cepat dan tidak terduga, sehingga kewaspadaan tingkat tinggi sangat diperlukan agar tidak terpeleset di babak yang krusial ini. Kita semua tentu berharap agar Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin bisa terus menjaga konsistensi permainan mereka dan tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai hari ini, karena perjalanan menuju podium tertinggi masih sangat panjang dan penuh dengan rintangan dari pemain-pemain top dunia lainnya yang mengincar gelar juara.
Keberhasilan mereka hari ini juga menjadi pembuktian bagi tim pelatih bahwa program pengembangan pemain muda sudah berjalan di jalur yang benar dan kita harus terus memberikan dukungan positif kepada mereka agar mental baja yang ditunjukkan hari ini bisa terus berkembang menjadi mental juara sejati di masa depan nanti. Leo Rolicarnando nyaris hancur di Orleans Masters 2026. Namun aksi heroik Bagas Maulana menyelamatkan muka ganda putra Indonesia malam itu. Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng kita di sini untuk membahas drama yang baru saja terjadi di tanah Prancis. Tepatnya di ajang Orleans Masters 2026 yang benar-benar menguras emosi kita semua. Benar sekali. Suasana di Palais de Sports Orleans malam itu benar-benar mencekam. Karena penonton tuan rumah tidak henti-hentinya memberikan tekanan kepada ganda putra andalan kita, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana yang turun sebagai unggulan ketiga turnamen BWF World Tour Super 300 ini. Padahal kalau kita lihat dari papan skor akhir, kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-16 itu terlihat seperti kemenangan yang cukup mulus dan mudah didapatkan oleh pasangan Indonesia ini ya. Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka. Karena di balik angka-angka yang terlihat meyakinkan tersebut, tersimpan sebuah drama kecil dan ujian konsistensi yang luar biasa berat yang harus dilewati oleh Leo dan Bagas saat menghadapi wakil tuan rumah, Baptiste Labart dan Quentin Ronget. Laga babak 16 besar ini seolah-olah menjadi panggung pembuktian seberapa kuat sebenarnya chemistry racikan pasangan baru kita ini. Karena jujur saja, bagi Leo Rolicarnando, pertandingan malam itu jauh dari kata sempurna jika kita lihat secara individu. Kamu benar. Leo sendiri bahkan mengakui setelah pertandingan bahwa karakter shuttlecock yang meluncur jauh lebih cepat di udara Prancis membuatnya sangat kesulitan untuk menemukan ritme permainan yang pas sejak awal game pertama hingga game kedua berakhir. Leo sempat bercerita dalam sesi evaluasi bahwa dia merasa permainannya tidak enak sama sekali dan dia merasa terlalu terburu-buru sehingga kehilangan kontrol yang seharusnya menjadi senjata utamanya di depan net. Bayangkan saja, seorang pemain sekelas Leo Rolicarnando secara jujur berterus terang bahwa sentuhan magis atau touch miliknya di depan net sedang tidak dalam kondisi prima. Bahkan dia merasa pukulannya berantakan hingga poin-poin krusial di akhir pertandingan. Nah, disinilah sebenarnya letak keindahan dari permainan nomor ganda putra. Ketika ada satu pemain yang sedang meredup performanya di lapangan, maka rekan duetnya harus bisa menyala lebih terang untuk menutupi semua lubang yang ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Bagas Maulana dengan sangat luar biasa malam itu. Dia benar-benar mengambil peran sebagai penyelamat yang tampil sangat solid di area belakang lapangan dan sangat sigap menutup setiap celah yang ditinggalkan oleh Leo. Leo bahkan tidak ragu untuk memberikan pujian setinggi langit kepada pasangannya itu, dengan mengatakan bahwa dia sangat beruntung, karena Mas Bagas bisa melakukan cover dengan sangat baik, saat dia sendiri sedang kehilangan arah dalam permainannya. Padahal kalau kita bicara soal peringkat di atas kertas, Leo dan Bagas ini diunggulkan secara mutlak atas pasangan Labart dan Ronget. Namun pasangan Prancis itu seolah-olah berubah menjadi tembok yang sangat ulet, karena dukungan penuh dari supporter mereka. Benar. Mereka menerapkan strategi bermain yang sangat rapat, sangat aman, dan penuh disiplin tinggi, yang membuat rally-rally panjang seringkali terjadi karena pertahanan mereka yang sangat susah ditembus oleh serangan bertubi-tubi dari Indonesia. Bagas Maulana sendiri menyadari bahwa meremehkan lawan di level manapun adalah bumerang terbesar yang bisa menghancurkan karir atlet bulu tangkis, sehingga dia tetap fokus 100% sepanjang pertandingan berlangsung. Bagas terus menjaga komunikasi aktif dengan Leo di tengah lapangan. Mereka saling menenangkan satu sama lain, terutama ketika tempo permainan mulai terbawa oleh gaya lawan yang bermain sangat pasif dan hanya menunggu kesalahan dari pihak kita. Ketenangan Bagas ini sangat krusial, karena jika dia juga ikut panik melihat Leo yang sedang tidak dalam performa terbaik, maka bisa dipastikan tiket perempat final Orleans Masters 2026 ini akan melayang ke tangan wakil tuan rumah. Tapi syukurlah, mental juara mereka berbicara lebih keras. Mereka berhasil menjaga fokus dan tidak lengah sedikit pun, meskipun lawan terus memberikan perlawanan sengit hingga detik-detik terakhir pertandingan yang sangat menegangkan itu. Sekarang ujian dari wakil tuan rumah sudah berhasil dilewati dengan selamat, dan satu tiket perempat final sudah resmi berada di genggaman Leo dan Bagas. Namun tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti mereka di babak 8 besar nanti. Betul. Lawan mereka berikutnya adalah pasangan yang dikenal sangat ulet dari India, yaitu Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retina Sabapati Arjun, yang selalu punya pola permainan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Ganda putra India memang belakangan ini sering menjadi momok menakutkan, karena tenaga mereka yang sangat besar dan gaya bermain mereka yang pantang menyerah sebelum shuttlecock benar-benar menyentuh lantai lapangan. Leo dan Bagas sudah menegaskan bahwa mereka tidak ingin terbebani oleh status unggulan yang mereka sandang saat ini. Mereka hanya ingin masuk ke lapangan dan bermain lepas, tanpa ada beban pikiran apapun yang bisa mengganggu fokus mereka. Prinsip main tanpa beban ini menurut saya adalah sinyal bahaya yang
yang nyata bagi pasangan India, karena kita semua tahu bahwa Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang bermain lepas adalah versi terbaik yang paling mematikan bagi lawan-lawannya. Semoga saja di pertandingan perempat final nanti, Leo sudah bisa menemukan kembali sentuhan magisnya, dan Bagas tetap konsisten menjaga pertahanan di area belakang, agar kita bisa melihat wakil Indonesia terus melaju hingga ke podium juara. Kita doakan yang terbaik untuk perjuangan atlet kita di Prancis. Tetap semangat untuk Leo dan Bagas. Dan terima kasih sudah berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih di kancah internasional yang sangat prestisius ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai drama kemenangan Leo dan Bagas di Orleans Masters. Jangan lupa untuk terus mendukung atlet Indonesia lainnya, yang juga sedang berjuang di berbagai turnamen dunia lainnya ya sobat. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh dengan analisis mendalam mengenai strategi permainan bulu tangkis dunia, hanya di kanal kesayangan kita semua ini.